Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ais, NIM 2020 103 703 Nah, langsung aja masuk ke step number one. Kita suruh membuat terang yang aman. Oke, sebelumnya kita mengkonekkan eh, port EG02 ke to access layer switch. Kita menggunakan copper crossover, tambah gigabit 02. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke yang SW1, kita mengkonfigurasikan port G01 dan G02 static terang tempat switch. Oke, config. Kita masuk ke G0 interface range. Oh, dua. Kita masuk switch port, mode terang, dan switch port. No, ya, no negotiate. Oke, kemudian kita masukkan kita udah melakukan disable, kemudian kita membuat VLAN 100 dan kita beri nama sebagai native. Oke, VLAN 100 name native. Exit, kemudian kita masuk poin yang kita mengkonfigurasikan all transport on board switch to use VLAN 100 as native VLAN. Interface range G01 wah switch port alternatif VLAN 100. Oke, kita masuk ke yang G2-nya, SW2-nya kita setting sama. Switch port interface switch port negotiate, kemudian kita buat VLAN 100 name native exit interface range G01 sampai 2, kemudian kita masuk ke switch port nah native VLAN 100. Oke, kita sudah membuat di SW1 dan SW2-nya untuk step satunya, dan kita masuk ke step 2, shutdown all unused switch port on SW1. Kita mematikan semua port yang tidak digunakan pada satu. Port yang kita gunakan pada satu itu hanya Flash Ethernet 01, 01, kemudian 02, 10, dan 24. Jadi kita masuk ke interface range F03 sampai 9, kemudian F011 sampai 23. Kemudian kita matikan shutdown saja. Oke. Nah, kemudian kita buat VLAN 999, kita beri nama black hole. Kemudian kita exit dulu interface range F03 sampai 9, F0 11 sampai 23. Kita masukkan switch port mode access, dan kita masuk switch port access VLAN 999. Oke, kita masukkan, kemudian kita masuk ke yang nomor berikutnya, ke step ketiga.
masuk ke step 3 yaitu implement port security. Nah, port security sendiri itu metode di mana dia tuh bekerja pada layer 2. Nah, di mana fungsinya untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat yang terhubung pada switch. Jadi dia itu mendaftar dan juga membatasi pada layer 2-nya itu nanti. Oke, kemudian kita masuk ke yang poin A-nya pada step 3, poin A. Oke, kita masuk ke SW satunya, ke exit, kita masuk active port interface range F0 1 sampai 2 10 24. Kita nyalakan terlebih dahulu switch port port security. Kita sudah menyalakan port security-nya. Aduh. Kemudian kita mengkonfigurasikan portnya itu maksimum 4 MAC address saja. So, switch port security MAC address bukan maksimum security, dan lihat ada maksimum 4. Oke, kita sudah membatasinya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu yang mana ini, yang C untuk port F01 Fast Ethernet 1. Di SW1 kita mengkonfigurasikannya secara statistik secara manual. Kita masuk ke interface F0/1, kita menggunakan switch port security MAC address, kita masukkan yang ada di sini. MAC address 0010.11e8.3 JBP. Kemudian kita masuk ke yang nomor 4, yaitu mengkonfigurasikan yang lainnya secara otomatis. Nah, terlebih dahulu yang C tadi itu kan kita menggunakan statistik. Kita menginputkan secara manual MAC address-nya. Nah, kalau untuk statistik sendiri itu fungsinya sama seperti apa yang saya jelaskan tadi. Itu kita menginputkan secara manual untuk alamat MAC address-nya. Nah, kemudian untuk yang poin D itu secara otomatis, ya kan. Tapi dia itu menyimpan pada konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi caranya seperti ini. Kita exit dulu. Interface F0 range F02 F010 F024. Kemudian kita nyalakan switch port security MAC address sticky. Nah, maka dia akan secara manual, secara otomatis, dan dia disimpan pada konfigurasi yang sedang berjalan. Oke. Yang disimpan itu si alamat MAC address-nya tadi. Tujuannya apa? Jadi ketika switch mati, alamat yang didaftarkan itu nggak hilang. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu violence. Oke, sebentar. Interface F01 switch port as security
address tinggi juga. Oke. Udah, kemudian kita masuk konfigurasi the port security violence. Mode to drop packet from MAC address that exceed the maximum mengenerate syslog entry but not disable the port. Nah, oke. Kemudian kita interface range F0 1 2 0 10 F0 4. Kita masuk switch port port security pakai violence. Nah, kita restrict. Nah, ada 3 jenis. Kita menggunakan violation. Yang pertama itu ada yang apa namanya protect, yang mana ketika terjadi pelanggaran maka port akan tetap menyala, tetapi tidak bisa digunakan pada switch-nya. Nah, kemudian yang restrict yang kita gunakan saat ini, ketika terjadi pelanggaran maka portnya itu akan tetap menyala dan switch tidak akan memberikan notifikasi ataupun SNMP. Nah, jika yang kita pilih adalah shutdown, maka dia akan mematikan switch dan akan mengirimkan notifikasi SNMP. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang step 4, yaitu mengkonfigurasi DHCP snooping. Nah, sebelumnya apa sih DHCP snooping itu? DHCP snooping itu digunakan untuk mencegah terjadinya penyerangan melalui DHCP. Nah, DHCP itu merupakan sebuah fitur keamanan yang berfungsi seperti firewall, di mana komputer yang terhubung dengan server DHCP akan mendapatkan alamat IP dari sumber yang terpercaya. Sedangkan sumber atau server DHCP yang tidak terpercaya tidak mendapatkan izin untuk memberikan alamat IP yang dimilikinya. Nah, oke, kemudian kita masuk ke yang konfigurasi terang pada port SW1 sebagai trusted port. Interface. Interface. Range G0 1 sampai 2. IP DHCP snooping trust. Oke. Oke, kemudian poin 2 kita melimit untrusted port on SW1 menjadi 5 DHCP paket per second. F024. Salah. Office range ya. Office range. Nah, kita masuk ke IP DHCP snooping limit rate 5. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Pada SW2 kita enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20, dan 99. Kita masuk ke yang keduanya, apa config t interface belum terusnya ya, ya udah IP DHCP snooping dan IP DHCP snooping VLAN 10, 20, dan 9. Oke. Setelah kita melakukan
mengkonfigurasi pada DHCP Snooping-nya, kita masuk ke yang konfigurasi port fast dan BPU quad. Nah, sebelumnya kita akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa sih BPU quad dan port fast-nya itu fungsinya itu apa? Nah, fungsinya itu untuk mencegah terjadinya penyerangan jaringan yang dapat memanipulasi STP. Spanning tree port fast ini digunakan untuk mempercepat perubahan lampu indikator port dari berwarna orange menjadi hijau atau kita sebut pemblokiran. Sedangkan BPU quad ini berfungsi untuk berjaga-jaga jika misalkan ada perangkat switch yang terkoneksi ke interface yang sudah diaktifkan port face-nya, maka interface tersebut akan langsung mati. Nah, kalau mati berarti tidak jadi looping. Kemudian kita masuk ke yang poinnya, yaitu enable port face on the access port that are in use on SW1. Alhamdulillah. Kita lakukan exit, masuk interface F0, 1 sampai 2, interface range ya. Interface range F0, 2, F0, 10, F0, 24. Nah, kemudian kita masuk menggunakan spanning tree. Face. Oke, kemudian kita masuk di spanning tree spanning tree. Oke, BPDU quad enable. Nah, udah 99 dan kita masuk ke yang ketiga, konfigurasi SW2 so that all access port will use port fast by default. Oke. Kita tinggal yang di SW2-nya kita aktifkan spanning tree port fast default. Oke. Dia akan berubah 100%. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.